Selamat datang kembali di Barikade Gerilya. Pada episode kali ini, kami akan membahas tentang pertempuran Laut Jawa atau The Battle of Java Sea, yang juga dikenal sebagai pertempuran laut kedua terbesar setelah pertempuran laut di Jutland pada tahun 1916. Pertempuran inilah yang menentukan nasib Jepang dalam Perang Dunia Kedua dan menjadi pintu gerbang bagi penjajahan Jepang di Hindia Belanda atau Indonesia. Selamat menonton dan selamat bergabung dalam perjalanan dramatis ini. Pada malam yang penuh ketegangan di akhir Februari 1942, Laksamana Karel Doorman mengadakan rapat terakhirnya di sebuah rumah tua di Surabaya. Bangunan yang megah namun sudah menua itu berdiri dengan anggun di tengah hiruk pikuk kota pelabuhan yang bersiap menghadapi invasi besar-besaran Jepang. Cahaya lampu minyak menerangi ruangan, memantulkan bayangan pada dinding yang penuh dengan peta dan dokumen militer. Di dalam ruangan itu, para perwira tinggi dari berbagai angkatan laut sekutu berkumpul. Wajah-wajah mereka memancarkan ketegangan dan determinasi. Laksamana Doorman dengan tatapan mata yang tajam dan penuh keyakinan berdiri di depan meja besar yang dipenuhi dengan peta laut dan laporan intelijen. Dia tahu bahwa armada mereka tidak sekuat armada Jepang, tapi dia juga tahu bahwa mereka harus berjuang dengan segenap kekuatan yang mereka miliki. Para perwira menatap peta yang diproyeksikan di dinding, menunjukkan rute armada Jepang yang semakin mendekat. Doorman menunjuk sebuah titik di Laut Jawa dan dia mengatakan, "Ini adalah kesempatan terakhir kita untuk menghentikan mereka sebelum mereka mencapai pulau ini." Wajah-wajah di sekitar meja menunjukkan campuran antara ketakutan dan keberanian. Mereka tahu bahwa misi ini berisiko tinggi dan kemungkinan besar banyak dari mereka tidak akan kembali. Namun, mereka juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan Hindia Belanda dari kekuasaan Jepang. Saat rapat mendekati akhir, Doorman menatap satu persatu wajah para perwiranya. "Ingatlah," katanya dengan suara yang lembut, namun penuh makna. "Kita berjuang bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk semua orang di belakang kita. Untuk keluarga, teman, dan negara kita. Kita harus memberikan yang terbaik." Dengan kata-kata itu, rapat berakhir. Para perwira berdiri memberi hormat kepada Doorman sebelum keluar dari ruangan satu persatu, kembali ke kapal-kapal mereka dengan semangat baru dan tekad yang bulat. Malam itu, di rumah tua di Surabaya, Laksamana Karel Doorman dan para perwiranya mempersiapkan diri untuk menghadapi pertempuran yang akan menentukan nasib Hindia Belanda. Pada pagi hari tanggal 7 Desember 1941, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang melancarkan serangan mendadak terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Serangan ini bertujuan untuk melumpuhkan armada Pasifik Amerika Serikat dan memberikan Jepang waktu untuk mengamankan wilayah-wilayah strategis di Asia Tenggara dan Pasifik tanpa gangguan signifikan dari Amerika Serikat. Serangan tersebut berhasil menghancurkan banyak kapal perang dan pesawat terbang Amerika Serikat, menyebabkan kerugian besar dan menewaskan lebih dari 2.400 personel militer dan sipil. Serangan Pearl Harbor memicu deklarasi perang oleh Amerika Serikat terhadap Jepang. Dan beberapa hari kemudian, Jerman dan Italia menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Ini menandai perkembangan besar dalam konflik global, dengan Amerika Serikat sepenuhnya terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Bagi Jepang, serangan ini memberikan kesempatan untuk melanjutkan kampanye ekspansi mereka di Asia Tenggara dengan harapan bahwa kekuatan Barat akan terganggu untuk merespons secara efektif. Setelah Pearl Harbor, Jepang melancarkan serangkaian serangan cepat dan terkoordinasi
terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai sekutu di Asia Tenggara. Tujuan utama Jepang adalah untuk mengamankan sumber daya alam yang penting seperti minyak, karet, dan timah, yang sangat dibutuhkan untuk mendukung upaya perang mereka. Pada bulan Desember 1941 dan Januari 1942, Jepang berhasil menguasai Filipina, Malaya, dan Singapura. Kemenangan-kemenangan ini memberikan Jepang akses ke sumber daya penting dan pangkalan militer strategis. Menanggapi ancaman Jepang, Sekutu membentuk Komando ABDA atau American British Dutch Australian pada bulan Januari 1942. Komando ini bertujuan untuk mengkoordinasikan upaya pertahanan di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Barat, dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Wavell dari Inggris. ABDA menghadapi tantangan besar dalam menghadapi kekuatan militer Jepang yang superior. Namun, masing-masing negara memiliki pandangan strategi yang berbeda dan lebih condong untuk mempertahankan wilayah jajahannya masing-masing. Bagi Inggris dan Amerika, mempertahankan wilayah jajahan bangsa lain atau jajahan Belanda di Jawa tidak menguntungkan mereka. Namun, bagi Belanda yang sudah lama menduduki Hindia Belanda atau Indonesia, masih tetap bersikeras untuk mempertahankan Jawa dari tangan Jepang. Inggris, Amerika, dan Australia akhirnya menarik sebagian besar pasukannya. Dari situlah kemudian Jenderal Besar Helfrich diangkat sebagai komandan. Dan untuk tangan kanannya, Laksamana Karel Doorman diangkat sebagai komandan lapangan. Pada akhirnya, ketidakkompakan antara anggota inilah yang akan menjadi malapetaka mereka di kemudian hari, terutama bagi Belanda. Setelah pelantikan Helfrich dan Doorman, mereka langsung memberlakukan patroli rutin untuk mencari informasi tentang kapal-kapal Jepang. Karena mereka berdua sudah mendengar desas-desus bahwa kapal Jepang sudah memasuki perairan Laut Jawa. Patroli yang mereka lakukan adalah patroli dari semua angkatan, mulai dari angkatan laut, darat, dan udara, dengan bergantian silih beberapa jam secara rutin. Dan kemudian, pada tanggal 24 Februari 1942, salah satu pesawat pengintai sekutu yang sedang berpatroli melihat sebuah kapal yang asing dan jarang ia temui. Setelah pilot itu mencoba mendekat, ia tahu bahwa kapal tersebut adalah kapal Jepang yang sedang membuat barisan pertahanan di perairan Bawean. Apa yang sang pilot lihat, segera ia laporkan kepada komandan mereka, Laksamana Helfrich, dan sang komandan dengan segera memerintahkan semua kapal penjelajah dan kapal perusak pimpinan Doorman untuk pergi menuju Surabaya dengan tujuan mengepung konvoi armada Jepang di Pulau Bawean. Namun saat tiba di lokasi target, mereka sama sekali tidak menemukan kapal Jepang, sehingga kesempatan itu mereka gunakan untuk mengisi bahan bakar di Surabaya dan berlaku sejenak untuk membuat rencana yang matang dengan sandi operasi bunuh diri. Pertemuan tersebut menjadi pertemuan mereka untuk terakhir kalinya sebelum tenggelam di Lautan Jawa. Memasuki malam hari, sebanyak 3 kapal perusak dan 5 kapal penjelajah bergerak melalui ladang ranjau di perairan Surabaya menuju perairan terbuka. Ketika mereka bergerak meninggalkan Surabaya, pesawat-pesawat pengebom Amerika menyerang konvoi pasukan Jepang di sebelah timur laut Pulau Bawean. Namun, berita serangan ini tidak segera tersampaikan pada Komandan Doorman dan baru menerima informasi ini pada tanggal 27 Februari dini hari. Namun, pada pukul 9 pagi hari, tiba-tiba pesawat tempur Jepang datang dan menembak armada gabungan sekutu di perairan Surabaya. Beruntungnya, tembakan itu meleset dan pesawat Jepang juga melarikan diri. Tidak berselang lama, Laksamana Helfrich memberikan informasi bahwa iring-iringan kapal Jepang berada di Pulau Bawean. Armada Karel Doorman segera menuju ke sekitar Pulau Bawean, dan setibanya di sana, Komandan Doorman dengan kapal De Ruyter menemukan musuh yang berjarak 90 mil darinya. Disitulah Doorman dan Takagi, komandan Jepang, saling mendeteksi kekuatan masing-masing.
Ketika armada sekutu berada di sekitar 48 km di sebelah barat Laut Surabaya, mereka memergoki kapal-kapal musuh. Dengan segera, Karel Doorman memerintahkan awaknya untuk menambah kecepatan untuk mengejar musuh. Namun, tiba-tiba kapal-kapal Jepang muncul dan merusak formasi kapal-kapal sekutu. Saat itulah pertempuran Laut Jawa dimulai. Pada pagi yang kelabu, tanggal 27 Februari 1942, kapal-kapal patroli sekutu berlayar dengan tekad tinggi di Laut Jawa. Kabut tebal menyelimuti perairan, menambah suasana tegang dan misterius di tengah laut yang seolah memendam rahasia gelap. Di atas kapal penjelajah De Ruyter, Laksamana Karel Doorman berdiri di dek, matanya yang tajam menatap cakrawala yang samar-samar terlihat. Angin laut yang dingin membawa aroma garam dan ketegangan yang tak terucapkan. Tiba-tiba, teriakan terdengar dari menara pengintai yang menandakan musuh telah terlihat. Para perwira dan pelaut bergegas menuju pos mereka. Setiap detik berlalu dengan ketegangan yang memuncak. Melalui teropong, bayangan kapal-kapal Jepang mulai terlihat, bergerak dengan kecepatan dan tujuan yang mengancam. Armada Jepang yang kuat dan disiplin telah tiba, dan mereka siap untuk menghancurkan setiap hambatan yang menghadang jalan mereka menuju Pulau Jawa. Doorman, dengan wajah yang tegas dan berani, memberikan perintah dengan suara yang penuh otoritas. Suara sirine perang gema menandai dimulainya pertempuran yang akan tercatat dalam sejarah. Kapal-kapal sekutu membentuk formasi, meriam-meriam diarahkan, dan para awak kapal bersiap dengan napas tertahan, mengetahui bahwa pertempuran ini mungkin adalah pertempuran terakhir mereka. Tembakan pertama meledak, menggetarkan lautan dan udara. Pada tahap awal pertempuran, kapal perusak sekutu Kortenair terkena torpedo dan tenggelam, menyebabkan kerugian besar dan melemahkan formasi sekutu. Meriam-meriam dari kedua belah pihak melepaskan peluru-peluru yang memotong kabut, menciptakan kilatan cahaya dan suara ledakan yang memekakkan telinga. Gelombang laut bergolak hebat saat torpedo-torpedo meluncur dengan kecepatan mematikan, mencari mangsa mereka di antara kapal-kapal yang berjuang mati-matian. Suasana menjadi kacau dengan jeritan dan teriakan memenuhi udara yang sudah berat oleh asap dan bau mesiu. Namun, Laksamana Doorman tetap berdiri teguh di posisinya, memberikan perintah dengan ketenangan yang luar biasa di tengah kekacauan. Kapal HMS Exeter dan USS Houston juga terlibat dalam baku tembak sengit dengan kapal-kapal penjelajah berat Jepang. HMS Exeter terkena tembakan langsung dari kapal penjelajah Jepang, menyebabkan kerusakan serius pada ruang kettle dan memperlambat kecepatannya. Kapal-kapal perusak sekutu mencoba memberikan perlindungan dengan menembakkan torpedo ke arah kapal-kapal Jepang. Namun, sebagian besar torpedo meleset atau tidak meledak. Kapal perusak Jepang melanjutkan serangan torpedo mereka dengan koordinasi yang baik. Kapal perusak Kortenair tenggelam setelah terkena torpedo, dan kapal perusak Elektra mengalami kerusakan parah sebelum akhirnya tenggelam juga. Meskipun sekutu berhasil menenggelamkan beberapa kapal perusak Jepang, kerugian yang mereka alami lebih besar. Doorman terus mencoba mengarahkan armadanya untuk mendekati armada Jepang. Namun, setiap kali mereka mendekat, mereka disambut oleh rentetan tembakan artileri dan torpedo dari kapal-kapal Jepang. Pertempuran berlangsung selama berjam-jam, dengan kedua belah pihak berusaha untuk mengungguli satu sama lain. Pada malam hari, situasi semakin memburuk bagi sekutu. Kondisi pertempuran menjadi lebih sulit karena penglihatan yang rendah. Armada sekutu berusaha menjaga formasi mereka, namun komunikasi menjadi semakin sulit. Kapal-kapal Jepang memanfaatkan keunggulan mereka dalam kemampuan bertempur malam hari dan menggunakan torpedo tipe 93 atau long range yang sangat mematikan. Kapal perusak Java terkena torpedo dan mengalami ledakan besar sebelum akhirnya tenggelam. Kapal De Ruyter
juga terkena torpedo, dan Laksamana Dorman yang berada di atas kapal ini memerintahkan anak buahnya untuk meninggalkan kapal. Namun, Dorman memilih untuk tetap di atas kapal dan tenggelam bersama De Ruyter. USS Houston dan HMS Park yang masih bertahan mencoba melarikan diri dari pertempuran, namun dikejar oleh kapal-kapal Jepang. USS Houston berhasil lolos meskipun mengalami kerusakan parah, sedangkan HMS Park akhirnya tenggelam setelah dikejar dan diserang oleh kapal-kapal Jepang. Dengan tenggelamnya kapal HNLMS De Ruyter dan HNLMS Java, serta mundurnya kapal-kapal sekutu yang tersisa, pertempuran Laut Jawa berakhir dengan kemenangan besar bagi Jepang. Sekutu kehilangan banyak kapal dan personel, sementara armada Jepang meskipun mengalami kerugian, tetap cukup kuat untuk melanjutkan invasi mereka ke Pulau Jawa. Kekalahan ini membuka jalan bagi invasi Jepang ke Pulau Jawa dan seluruh Hindia Belanda. Pendudukan Jepang di Hindia Belanda berlangsung hingga akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Kekalahan ini juga menandai berakhirnya Komando ABDA yang dibubarkan setelah pertempuran ini. Kekalahan pasukan sekutu dalam pertempuran Laut Jawa membuat Jepang bisa mendaratkan pasukannya ke Jawa dengan mudah, dan target satu-satunya kali ini adalah pusat pemerintahan Hindia Belanda di Jawa. Hanya dalam beberapa hari, puluhan ribu pasukan serta puluhan tank pimpinan Jenderal Hitoshi Imamura berhasil menguasai Pulau Jawa tanpa perlawanan yang berarti. Dan pada 5 Maret 1942, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura dan sebagian pasukannya berhasil menguasai kota Batavia, pusat pemerintah Hindia Belanda. Akhirnya, seluruh wilayah di Jawa berhasil dikuasai Jepang, dan pada tanggal 8 Maret 1942, Letnan Jenderal Hein ter Porten, Panglima Tentara Kerajaan Hindia Belanda, menandatangani penyerahan tanpa syarat kepada Jepang yang diwakili Letnan Jenderal Hitoshi Imamura di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Peristiwa ini menandai berakhirnya penjajahan Belanda atas wilayah Indonesia. Begitu juga menjadi awal daripada penjajahan Jepang di Indonesia. Dan begitulah pertempuran laut terbesar kedua dalam sejarah terjadi. Pertempuran ini melibatkan aksi tembak-menembak dan serangan torpedo yang sengit di perairan terbuka, serta manuver strategis yang kompleks di tengah kondisi yang sangat menantang. Meskipun menunjukkan keberanian dan kegigihan luar biasa, armada sekutu mengalami kekalahan telak, membuka jalan bagi invasi Jepang ke Pulau Jawa, dan menandai berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Untuk lebih banyak cerita menegangkan dan dramatis seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan subscribe ke kanal YouTube kami. Kami selalu berusaha menyajikan konten terbaik untuk Anda, dan kami sangat menghargai kritik serta saran yang membangun. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar atau menghubungi kami dengan ide-ide dan masukan Anda, karena dukungan Anda membantu kami terus berkembang dan memberikan informasi yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami.